Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para dulur-dulur YouTuber semuanya, saudara-saudari pesawat udara ditabrak lari. Berjumpa kembali dengan channel saya. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Jeepers Creepers, teror makhluk buas pemangsa manusia yang bangkit dari kematiannya setiap 23 tahun sekali untuk memangsa manusia. Tanpa panjang lebar lagi, ladies and gentlemen, sakit kudis gatal teman, selamat menyaksikan. Cerita diawali dari dua orang bersaudara, Derry dan Trisha, yang sedang melakukan perjalanan dengan mengendarai sebuah mobil. Saat keduanya sedang asik ngobrol, tiba-tiba dari arah belakang muncul sebuah truk tua misterius yang terlihat menakutkan melaju dengan kecepatan tinggi. Truk itu terus saja susuruntul seolah akan menabrak mobil yang dikendarai oleh Derry. Dan truk itu pun secara terus-menerus memberikan klakson pada mobil Derry sehingga menimbulkan kepanikan saat itu juga. Akhirnya Derry pun menepi dan membiarkan truk misterius itu lewat. Dan kepanikan pun berakhir. Setelah itu Derry meneriaki pengemudi truk yang baru saja membuat kepanikan tersebut. Setelah beberapa lama waktu berlalu, tiba-tiba pandangan Derry tertuju pada suatu hal. Derry melihat ada truk misterius tadi sedang terparkir di sebuah bangunan tua. Dan nampak olehnya sosok berbaju serba hitam sedang menggotong sesuatu dan membuangnya di sebuah pipa besar. Kemudian sosok itu nampak menatap Derry yang melewatinya dengan tatapannya yang penuh dengan misteri. Setelah itu Derry dan Trisha mempertanyakan apa yang sebenarnya dilakukan sosok pria tadi. Menurut Trisha, yang digotong dan dibuang oleh pria tadi mirip dengan mayat yang dibungkus dengan kain spray putih yang penuh dengan noda darah. Dan ternyata truk yang dikendarai sosok itu nampak mulai bergerak dan mengejar mobil Derry dan Trisha. Truk itu terus saja nyuruntul melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian menabrak bagian belakang mobil yang dikendarai oleh Derry berkali-kali. Hingga akhirnya mobil yang dikendarai oleh Derry pun tikus truk keluar dari aspal jalanan. Tapi sekarang truk misterius tersebut sudah hilang. Derry dan Trisha kemudian berbincang membicarakan apa yang sebenarnya baru saja mereka lihat tadi. Derry mengatakan bahwa yang dibuang ke dalam pipa tadi itu adalah orang, dan bisa saja orang itu masih hidup dan membutuhkan pertolongannya saat ini. Menurut Derry, dia perlu melihat ke dalam pipa itu untuk memastikan, tetapi Trisha pun menolaknya. Tapi Derry mengatakan bagaimana jika yang dibuang ke dalam pipa tersebut adalah Trisha. Akhirnya Trisha pun mengalah, mereka berdua akan kembali untuk mengecek pipa yang mereka lihat tadi. Setelah tiba di tempat itu, mereka baru mengetahui jika bangunan tua yang cukup menyeramkan tersebut adalah sebuah gereja tua. Suasana lebih menyeramkan lagi dengan banyaknya burung gagak yang bertengger di atasnya. Lalu mereka pun memeriksa pipa yang mereka lihat tadi. Derry meneriaki apakah ada seseorang di dalam pipa tersebut. Derry kemudian mendengar ada suara di dalam pipa itu. Karena penasarannya dan yakin ada orang di dalam pipa itu, Derry pun memutuskan untuk masuk ke dalam pipa tersebut, walaupun sudah dicegah oleh Trisha. Saat Derry kokorondangan masuk ke dalam pipa tersebut, betapa terkejutnya Derry saat ada beberapa ekor tikus lari ke arahnya. Dan Derry pun jatuh meluncur dari pipa itu sampai ngegedebluk saat menghantam tanah dengan keras. Lalu Trisha pun meneriaki Derry menanyakan apa yang telah terjadi padanya. Tetapi Derry pun tidak menyahut karena saat itu dia pingsan sesaat. Setelah terbangun dari pingsannya, Derry pun mulai menyadari di depan matanya ada seperti sosok mayat yang terbungkus dengan kain putih. Kemudian Derry pun mendekati sosok seperti mayat tersebut dan memeriksanya dengan perasaan takut. Dan betapa terkejutnya Derry saat sosok mayat itu tiba-tiba bergerak dan mencengkram kaki Derry sehingga Derry pun berteriak. Setelah itu Derry mulai menyadari bahwa sosok itu mungkin saja orang yang masih hidup, sehingga dia memberanikan diri untuk membuka kain yang menutup wajah sang mayat. Dan benar saja mayat itu masih hidup. Mayat tersebut lalu menunjukkan sesuatu di bagian perutnya. Betapa ruasnya Derry, ternyata mayat itu bagian perut sampai dadanya ada luka panjang bekas jahitan. Lalu mayat tersebut seolah ingin bicara pada Derry, tapi saat Derry berusaha mendengarkan apa yang dikatakan si mayat itu pun keburu mati. Derry lalu berusaha mencari jalan keluar dari ruangan tersebut. Derry pun terkejut melihat ada banyak mayat di sana, semuanya dalam kondisi dijahit bagian tubuhnya.
Sementara itu di luar, Trisa sedang menunggu dengan cemas. Tiba-tiba terkejut saat melihat truk misterius tadi, nampaknya melaju ke arahnya. Saat Trisa sangat panik, ternyata truk itu hanya begitu saja lewat di hadapannya. Ternyata truk itu bukan truk misterius tadi, hanya terlihat sangat mirip jika truk tersebut dilihat dari arah depan. Belum habis ketakutan Trisa, tiba-tiba dia dikejutkan oleh Derry yang tiba-tiba muncul yang membuat dia sangat terkejut. Lalu mereka pun segera pergi dari tempat tersebut. Di dalam mobil, Derry hanya diam 1000 bahasa saat ditanya oleh Trisa. Nampaknya Derry sangat shock dengan apa yang baru dilihatnya tadi. Setelah itu, tibalah mereka di sebuah restoran. Di sana mereka meminta bantuan pihak restoran untuk bisa menghubungi polisi. Saat sedang ngajanteng berdiri, tiba-tiba saja telepon umum berbunyi. Derry pun kemudian mengangkatnya. Ada seorang wanita yang berbicara tentang semua yang sudah dialami Derry sebelumnya. Seolah dia tahu segalanya, termasuk kejadian-kejadian yang mengerikan yang akan datang. Wanita itu menyuruh Derry untuk segera lari jika mendengarkan lagu Jeepers Creepers. Dan Derry pun yang ketakutan segera menutup telepon tersebut. Setelah beberapa saat, datanglah polisi yang menghampiri Derry atas panggilan pihak restoran. Derry kemudian menceritakan semua yang sudah dialaminya. Saat sedang bercerita, seorang pramuria restoran memanggil Derry. Ada sosok misterius mencurigakan sudah mengacak-acak semua barang-barang di dalam mobil Derry. Sosok itu nampaknya mengendus-ngendus pakaian Derry. Kemudian perhatian Derry tertuju pada handle mobilnya. Di handle itu terdapat sebuah sidik jari sosok tadi. Setelah itu, Derry dan Trisa pun pergi dengan dikawal 2 orang polisi. Saat di dalam mobil, Derry mendengarkan radio yang memutar lagu Jeepers Creepers. Derry pun segera teringat ucapan wanita di telepon tadi. Beralih ke mobil polisi yang mengawal mobil Derry dan Trisa. Kedua polisi tersebut mendengarkan laporan bahwa hasil pemeriksaan sidik jari di mobil Derry tadi adalah sidik jari orang yang telah lama mati. Kemudian tiba-tiba di atap mobil polisi tersebut ada suara ngegedeblug seperti ada sesuatu yang terjatuh. Sang polisi wanita itu pun segera memeriksanya. Tapi tiba-tiba polisi wanita itu ada yang menariknya ke atas atap mobil. Kemudian disusul oleh polisi pria yang ditarik ke atas atap mobil. Beralih ke mobil Derry saat sedang menceritakan lagu tersebut, tiba-tiba saja kepala sang polisi pria tadi ngagulutuk menggelinding ke arah kaca depan mobil Derry, yang membuat mereka sangat terkejut sehingga Trisa pun dengan spontan menginjak rem sekuat tenaga. Mobil pun berhenti dan Trisa pun keluar. Kemudian keduanya menyaksikan pemandangan yang sangat sulit dipercaya. Sosok pria di truk misterius tadi ada di sana. Kemudian sosok itu menghampiri kepala sang polisi yang sudah terlepas dari badannya, lalu memegangnya dan nampaknya dia akan segera memakannya. Secara spontan, Derry dan Trisa yang menyaksikan kejadian tersebut langsung saja kabur tancap gas. Setelah beberapa saat berlangsung, Derry dan Trisa pun berhenti di sebuah rumah, dengan maksud untuk meminta bantuan supaya bisa menghubungi polisi. Pemilik rumah tersebut adalah seorang nini-nini dengan banyak kucing peliharaannya. Tiba-tiba sang nini mengatakan siapa yang bersama mereka saat itu. Karena saat itu sang nini melihat ada orang lain di orang-orangan sawahnya. Dan itulah sosok misterius menakutkan yang memakan kepala polisi tadi. Sang nini pun menembaki sosok tersebut dengan senapannya, tetapi sosok tersebut terbang melesat ke atas atap rumahnya. Derry mengatakan pada sang nini untuk pergi bersama mereka. Tetapi sang nini menolak dan memukul Derry dengan popor senapannya. Sang nini pun lalu masuk ke dalam rumahnya. Setelah beberapa saat, di dalam rumah sang nini terdengar suara tembakan 2 kali. Lalu terlihat secara samar-samar sang nini tadi berdiri di depan jendela. Dan ternyata sosok misterius itu sekarang ada di belakang sang nini. Sang nini nampaknya sudah tewas saat ini. Derry dan Trisa pun segera kabur dan sosok itu pun mengejarnya. Kemudian sosok itu pun berdiri di depan mobil mereka. Derry kemudian menyuruh Trisa untuk menabraknya. Saat ditabrak, sosok itu selalu meloncat ke atas mobil. Namun setelah beberapa kali, akhirnya mereka bisa menabrak sosok itu dan menggilasnya beberapa kali.
Sosok itu kini tergeletak di aspal jalanan. Kemudian sebuah sayap mirip kelelawar keluar dari punggungnya dan mengepak-ngepak seolah ingin terbang. Derry pun menyuruh Trisha untuk segera kabur, dan mereka pun kabur dengan melindas sosok itu sekali lagi. Kemudian cerita beralih ke sebuah kantor polisi. Derry dan Trisha saat ini sedang berada di sana. Tiba-tiba seorang wanita masuk ke dalam kantor polisi tersebut, lalu menghampiri Derry dan Trisha seolah wanita itu sudah lama mengenalnya. Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya, namanya adalah Jezal. Dia kemudian menceritakan semuanya yang dialami oleh Derry tentang mayat di dalam pipa tersebut, karena dia melihatnya di dalam mimpi. Dia mengatakan bahwa makhluk itu dalam 23 tahun harus makan manusia. Makhluk itu makan paru-paru untuk bisa bernapas, makan mata untuk bisa melihat. Setiap bagian tubuh yang dia makan akan menjadi bagian tubuhnya. Makhluk itu berpakaian seperti seorang manusia untuk menutupi bentuk aslinya. Tiba-tiba saja listrik di kantor polisi tersebut mendadak padam. Seorang polisi lalu mengecek para tahanan di ruangannya satu persatu. Beberapa tahanan nampaknya baik-baik saja, sampai pada tahanan yang di ruangan paling belakang terlihat sangat ketakutan. Lalu polisi itu pun melihat sosok makhluk menyeramkan yang nampak sedang memakan bagian tubuh seorang tahanan. Kembali ke Derry dan Trisha yang masih bersama Jezal dan seorang polisi yang sedang bersama mereka. Tiba-tiba ada laporan bahwa di tempat itu sedang dalam situasi darurat. Laporan dari sebuah radio menyebutkan bahwa seorang polisi dan seorang tahanan sudah tewas oleh seorang sosok misterius yang tak tembus dengan senjata api. Lalu suasana pun berubah menjadi tegang, sejumlah polisi pun bersiaga. Saat seorang polisi sedang memeriksa keadaan dengan berdiri di dekat tangga, tiba-tiba polisi tersebut diserang dari atas oleh makhluk misterius tersebut. Sang polisi berlumuran darah dengan bagian dadanya bolong tembus pandang. Polisi itu pun seketika tewas. Di bagian lain, Derry dan Trisha dan Jezal terpisah dengan para polisi. Mereka berusaha mencari jalan keluar, tetapi semua pintu sudah terkunci secara otomatis saat listrik padam. Tiba-tiba makhluk itu pun muncul di hadapan mereka. Nampaknya makhluk itu memang mengejar mereka. Jezal kemudian menyuruh Derry dan Trisha untuk kabur lewat tangga, sementara Jezal mencoba untuk menahan makhluk tersebut. Makhluk itu pun lalu mendekati Jezal, kemudian nampak mengendus-ngendus aroma badan Jezal. Tetapi Jezal bukanlah yang dicari oleh makhluk itu, sehingga makhluk itu pun segera meninggalkannya. Derry dan Trisha yang sudah berlari ke atas menemui jalan buntu. Mereka terjebak di dalam sebuah ruangan dan sudah tidak bisa kabur keluar dari kantor polisi tersebut. Lalu makhluk itu pun muncul di hadapan mereka. Makhluk itu kemudian mendekati dan mencekik Derry dan Trisha. Kemudian makhluk itu mengendus-ngendus aroma badan Trisha. Nampaknya Trisha bukan yang dicarinya, sehingga makhluk itu pun melempar badan Trisha. Dan kini makhluk itu mengendus-ngendus badan Derry. Saat itu para polisi kemudian masuk ke ruangan tersebut, dan kini makhluk tersebut sudah mencengkram Derry. Trisha lalu berbicara pada makhluk tersebut agar jangan membawa Derry, tetapi membawa dia saja sebagai gantinya. Tapi makhluk tersebut tidak mendengar, malah membentangkan sayapnya lalu melesat terbang dari jendela keluar gedung tersebut. Trisha lalu berlari keluar sambil berteriak memanggil Derry. Keesokan harinya, Trisha nampak masih terguncang dengan kejadian semalam. Lalu Jezal menghampiri Trisha dan mengatakan bahwa dalam mimpinya, dia melihat Derry yang berteriak di dalam kegelapan. Tapi Trisha pun tidak mendengarkan Jezal lalu keluar ruangan tersebut. Dan film pun tamat. Sambal tomat dicocol peuteuy tamat euy. Rian anak CSI, sekian dan terima kasih.